Baik, dimulai aja ya, Mas Dwi Haji Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. wabarakatuh. Sore, Pak. Ah, kita akan mulai di mata kuliah di Business Application Development pada pertemuan ke-6 ya. Kita karena hari Senin banyak libur, jadi kayaknya harus ada mata kuliah pengganti dengan mengisi tugas. Nanti saya coba search, coba saya upload di LMS. Oke, pada pertemuan sore hari ini, ya, kita akan membahas tentang SEO atau Search Engine Optimization adalah serangkaian teknik dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan peringkat dan visibilitas sebuah situs web dalam hasil pencarian organik di mesin pencari seperti Google. Tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas lalu lintas organik ke situs web tersebut sehingga meningkatkan peluang mendapatkan uh, potensial pengunjung, pelanggan, atau konversinya. Di dalam era digital saat ini, mesin mencari menjadi salah satu sumber informasi utama bagi pengguna internet. Ketika seseorang mencari sesuatu di mesin mencari, mereka cenderung memilih salah satu dari hasil yang ditampilkan pada halaman hasil pencarian. Oleh karena itu, penting bagi pengguna bisnis atau pemilik situs web untuk memastikan bahwa situs mereka selalu muncul di halaman pertama atau setidaknya halaman teratas di hasil pencarian, karena hal ini dapat meningkatkan kemungkinan dikunjungi oleh market. Lalu prinsip dasar SEO melibatkan mengoptimalkan berbagai aspek situs web, baik di dalam maupun di luar situs, untuk meningkatkan relevansi dan otoritas situs di mata mesin pencarian. Beberapa faktor yang mempengaruhi peringkat situs web dalam hasil pencarian organik meliputi penggunaan kata kunci yang relevan, kualitas konten, struktur, dan pengkodean halaman web. Lalu ada backlink dari situs web lain, kecepatan pemuatan halaman, dan responsivitas untuk peringkat mobile. Selamat sore, Mbak Saida. Tadi sebelumnya saya udah bilang ya Mbak Saida dan Mas Dwi Aji, karena di hari Senin ini kita banyak liburnya, ya minggu-minggu kemarin, sepertinya saya harus kasih tugas sebagai mata kuliah pengganti. Gitu. Nanti saya upload di LMS untuk tugas-tugasnya ya, sebagai pengganti mata kuliah yang libur kita karena cuti bersama atau ya hal yang lainnya gitu. Selanjutnya, page selanjutnya ada dua jenis optimasi dalam SEO, yaitu on-page optimization, optimasi di dalam situs, dan off-page optimization, optimasi di luar situs. Apabila on-page itu melibatkan penyesuaian dan pengoptimalan elemen situs web seperti judul halaman, tag, lalu struktur URL-nya, penggunaan kata kunci, dan kontennya. Dibandingkan dengan off-page, itu melibatkan upaya untuk membangun tautan balik dari situs web lain, backlink-nya, kegiatan sosial media, dan pengaruh faktor eksternal lainnya untuk meningkatkan otoritas situs web. Lanjut lagi. Ada beberapa konsep penting
Yang perlu dipahami dalam SEO sebagai kelanjutannya yang pertama adalah kata kunci atau keywords-nya. Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan oleh pengguna saat mencari informasi di search engine. Ya. Memahami kata kunci yang relevan dengan bisnis yang dikembangkan atau topik situs web yang kita buat adalah langkah penting dalam search engine optimization. Menggunakan kata kunci ini dengan strategis dalam konten dan elemen situs web dapat membantu meningkatkan peringkat atau ranking dalam mesin pencarian. Yang kedua adalah konten yang berkualitas. Konten berkualitas menjadi sangat penting dalam SEO. Konten harus informatif, up to date, relevan, dan bermanfaat bagi pengunjungnya, bagi penggunanya. Mesin mencari semakin canggih dalam memahami konten, jadi fokuskan pada penyajikan konten yang memenuhi kebutuhan dan minat pengguna akan memberikan manfaat jangka panjang bagi situs yang dibuat. Lalu ada tautan, backlinks. Tautan balik adalah tautan dari situs web lain yang mengarah ke situs Anda. Mesin pencari menganggap tautan balik sebagai rekomendasi atau bukti otoritas dari situs yang kita buat. Membangun tautan balik berkualitas dari situs web yang terkait dan otoratif dapat membantu meningkatkan peringkat dalam mesin pencarian. Lalu ada struktur URL. Struktur URL yang baik dapat membantu mesin pencari memahami konten dan hierarki di dalam situs web yang kita buat. Gunakan struktur URL yang deskriptif, relevan, dan mudah dibaca. Hindari URL yang panjang, kompleks, atau menggunakan karakter khusus. Jadi pengunjung tidak familiar menggunakan URL-nya, jadi namanya terkecoh. Sebentar. Hmm. Ini saya share aja ya nanti di LMS untuk tugas penggantinya. Buat minggu-minggu kemarin yang kita libur cuti bersama, masih banyak gitu di hari Senin. Saya share ya di LMS, terus nanti mungkin saya sebutkan juga kisi-kisinya seperti apa. Bahas sedikit. Jadi beberapa pertanyaannya yang visual jelaskan apa yang dimaksud dengan CEO. Sebutkan 3 faktor utama yang mempengaruhi peringkat suatu halaman web dalam hasil pencarian, terus perbedaan CEO on page dengan off page, mengapa penting untuk melakukan riset kata kuncinya, jelaskan perbedaan antara short tail dengan long tail, lalu apa yang dimaksud dengan optimasi on page, pentingnya backlink di dalam SEO, terus kecepatan loading, lalu konsep mobile optimization, lalu terakhir mengapa analisis dan pemantauan menjadi bagian penting. Nah ini kan pertemuan saya yang tahun 2023 nanti saya rubah untuk date-nya. Lalu saya akan rubah sedikit di penanggalannya, tahun bulan tanggalnya.
Page selanjutnya, pada saat optimasi halaman, ada beberapa elemen di halaman web yang perlu dioptimalkan untuk SEO. Hal ini termasuk judul halaman, deskripsi, tag heading, heading 1, heading 2, dan heading 3, lalu penggunaan kata kunci, atribut alt pada gambar, dan pengoptimalan kecepatan pembuatan halaman. Yang keenam, ada analisis dan pemantauan. Penting untuk terus menganalisis dan memantau kinerja SEO di dalam situs yang kita buat. Gunakan alat analisis web seperti Google Analytics untuk melacak lalu lintasnya, trafficnya, lalu kata kunci yang paling efektif, dan perilaku dari pengunjung yang datang ke situs web. Dengan memahami data ini, kita sebagai pelaku bisnis dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan dioptimalkan strategi di SEO masing-masing yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya yang ke-7, responsivitas mobile di dalam era digital yang semakin mobile device. Penting untuk memastikan bahwa situs web yang kita buat responsif dan dapat diakses dengan baik pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan yang lainnya. Mesin pencari termasuk Google memberi perhatian khusus pada pengalaman pengguna mobile. Situs web yang tidak responsif dapat mengalami penurunan peringkat dalam hasil pencariannya. Pastikan desain yang responsif dan pengalaman pengguna yang baik pada semua perangkat. Lalu ada search engine optimization atau optimasi lokal. Jika bisnis kita berfokus pada pasar lokal, penting untuk mengoptimalkan situs web yang pencarian lokal juga. Hal ini melibatkan kesinambungan penggunaan kata kunci yang terkait dengan lokasi, mengklaim dan mengoptimalkan profesi bisnis di direktori lokal, dan memastikan informasi kontak dan lokal bisnis Anda terlihat dengan jelas di situs web Anda. Jadi kontak personnya harus tertera, emailnya, call centernya kalau ada, lalu kalau sekarang ya berarti chat engine-nya juga harus berfungsi. Hal ini membantu meningkatkan peluang Anda untuk muncul dalam hasil pencarian lokal. Lalu ada user experience, UX. Mesin mencari semakin memprioritaskan pengalaman pengguna atau user experience, UX, dalam menentukan peringkat situs web. Aspek-aspek seperti kecepatan pembuatan halaman, navigasi yang mudah, struktur yang jelas, konten yang relevan, dan antarmuka pengguna yang baik, semuanya berkontribusi pada pengalaman pengguna yang positif. Pastikan situs web yang kita rancang dengan baik dan menyediakan pengalaman yang memuaskan bagi semua pengguna. Lalu perkembangan SEO. SEO adalah proses yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan algoritma mesin pencarinya. Penting untuk terus memperbarui pengetahuan tentang tren dan perkembangan terbaru di dalam search engine optimization. Mengikuti blog dan sumber informasi terpercaya seperti SEO dapat membantu Anda tetap up to date dengan praktik terbaik dan strategi yang efektif. Karena sudah azan maghrib, kita sudahi ya, rekan-rekan semua. Mbak Saida dan Pak Hasbi Aji Pangestu. Saya akan share untuk tugas sebagai mata kuliah pengganti. Saya share juga nanti kisi-kisinya, mohon dikasih tahu ya ke teman-teman yang lain, ke rekan-rekan yang lain kalau ada tugas pengganti. Karena Senin-Senin kemarin, Senin-Senin yang lalu kita banyak libur dan itu bersama sehingga harus ada tugas sebagai mata kuliah pengganti. Itu aja rekan-rekan semua. Mbak Saida, Mas Budi Aji Pangestu, terima kasih atas waktu dan atensinya.
Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. masih ya, izin.